Baik, bagi yang berdiri hari ini, saya mohon maaf ya, Fahri, Maret, Rizky gitu ya. Ya sudah ada 3, Rizky dan Faris dan Sultan. Rangga mana Rangga? Rangga nggak ada? Halo? Rangga ada kabar? Belum, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Sambil tolong dijawab Rangga ya. Tadi kok Maret malah live ya? Baik, baik. Internetnya lagi masalah, Pak, katanya. Oh, kata Rangga? Tunggu dulu. Oh gitu. Oke, baik. Sudah. Bentar ya. Langsung nunggu profilnya. Oh, Maret internetnya lambat. Oke. Baik. Libur lebaran kemana saja? Ya, cuma nggak nyampe seminggu ya libur lebaran kita terpendek tahun ini ya. Di rumah aja atau udah? Rizka, Sultan, Sadat, Maret. Saudara, Halo, ya. Ini di rumah saudara aja sih, Pak. Ke rumah saudara. Iya, silaturahmi ya. Libur lebaran. Kerja tugas. Oh, baru saya lihat statusnya Sada THR ya. Tugas hari raya katanya. Banyak tugas dari para dosen ya. Katanya dengan PowerPoint ya, tapi ini kok semua. Ini baru kelihatan. Sudah. Baik, semua kelihatan ya. Oke, baik, kelihatan slide saya. Maaf, pastikan semuanya. sudah Pak. Sudah ya. Baik, jadi materi ini diabaikan saja, tapi materi sangat relevan untuk di mata kuliah kita gitu ya. Karena memang kebetulan saya ajarkan untuk di mata kuliah S2 gitu ya. Tapi ketika saya melihat di ekstraksi informasi, ketika saya melihat beberapa sumber dari jurnal, dari buku, itu tidak hanya berputar pada sisi name entity recognition saja atau NER saja. Ada beberapa acuan, jurnal dan buku yang menyatakan menggunakan pendekatan klasifikasi dan clustering untuk mengekstrak informasi dari teks. Nah, sehingga pada hari ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana pendekatan clustering atau unsupervised untuk mengekstrak informasi dari teks yang kasusnya untuk mendeteksi trending topic pada Twitter menggunakan metode Bangram. Metode Bangram ini adalah kepanjangan dari burst and gram. Jadi kalau kita punya kurva ya, kurva itu kan ada satu landai atau nanjak tajam. Nah, ketika pada suatu waktu peningkatan frekuensi kata yang tadinya misal kata Pak Jokowi itu misal sehari muncul sekitar 20 kali misalnya. Atau pada waktu hari ini itu meningkat sampai 2000 kali peningkatan frekuensi kemunculan kata Pak Jokowi misal. Nah, artinya ada suatu burst, ada suatu ledakan. Nah, ledakan itu bahasa Inggris itu namanya burst ya. Nah, sebenarnya Bangram ini adalah kepanjangan dari burst and gram. Jadi ledakan and gram. Itulah kenapa di sini kita akan gunakan metode trending topic. Nah, metode Bangram ini itu awal kali dibuat oleh beberapa peneliti, oleh Aiello dan kawan-kawan tahun 2013. Untuk publikasinya sudah saya upload di Learning, jadi dengan judul Sensing Trending Topic. Gitu. Kalau mau memperdalam silakan dipelajari, bahkan sudah 2-3 bimbingan diskusi saya yang sudah mengembangkan metode Bangram untuk tugas akhir. Artinya bagi rekan yang pengen mengembangkan metode Bangram untuk skripsi sangat bisa maupun untuk KKP. Silakan. Baik, kita mulai ya. Dan metode ini tahun 2018 sudah saya kembangkan untuk tweet untuk deteksi trending topik pada tweet berbahasa Indonesia. Jadi kalau Bangram ini oleh Aiello, ini fokusnya pada tweet berbahasa Inggris, gitu ya, pada bidang politik dan olahraga. Nah, pada tahun 2018 sudah saya kembangkan dan sudah ada jurnal yang sudah saya upload di Learning untuk mendeteksi trending topik pada bidang politik sebetulnya. Politik pada tweet berbahasa Indonesia
dengan menggunakan metode Venn-gram dan dokumen pivot ya. Itu pun tidak saya mau dari punya Ail ini adalah satu peneliti di Yahoo. Jadi nanti kalau Anda silakan nanti fokus di seorang researcher, peneliti, Yahoo, Google, Facebook sangat membutuhkan gitu ya. Bahkan ada beberapa di bidang researcher peneliti untuk mengembangkan dari keilmuan di bidang AI maupun di bidang lainnya. Jadi harapannya nanti pada hari ini rekan dapat belajar bagaimana memahami deteksi topik menggunakan pendekatan clustering sebetulnya. Nanti harapannya menggunakan metode Venn-gram, burst and gram kepada N-gram adalah kata, jadi adalah ledakan kata nanti. Kalau N-nya 1 gram dan 1 kata. Kalau N-nya 2 gram, 2 kata. 1 gram itu nanti biasanya disebut dengan namanya unigram. Kalau 2 gram adalah bigram, kalau 3 gram adalah trigram, 4 gram adalah 4 gram, dan seterusnya. Nah, secara umum tahapannya seperti ini. Nanti dilakukan tahapan pengumpulan data yang nanti menggunakan data Twitter. Saya kan sudah bisa dari teman-teman semuanya mengumpulkan data Twitter. Boleh pakai orange, silakan kembali, ataupun boleh pakai tulisan. Kemudian lakukan tahapan preprocessing, ini standar, ada tahapan untuk power case, cleansing ya, pembersihan URL, pembersihan stopword dan sebagainya, stemming gitu. Dan di sini kemudian kalimat yang sudah bersih dilakukan ekstraksi, satu n-gram, yang tadi berupa kata ya. Nanti kita akan ambil kata-katanya, bisa nanti satu kata atau kombinasi dua kata. Nanti kemudian dari kata-kata itu kita akan lakukan suatu pemeringkatan atau perankingan. Nanti kita akan pemeringkatan n-gram ini menggunakan suatu formula, namanya adalah DF-IDFT atau dokumen frekuensi inverse dokumen frekuensi yang ketik atau term. Kemudian setelah dibobotkan n-gramnya atau sekumpulan kata-kata itu, kemudian dilakukan suatu tahapan klasterisasi n-gram, artinya pembentukan klaster dari sekumpulan n-gram itu. Klaster yang dibentuk itu, nah ini di sini konsep klasterisasi ini bekerja jadi atau data mining. Nah, klasterisasi ini nantinya hasilnya kan berupa klaster ya, ada klaster 1, klaster 2 dan seterusnya. Nah, hasil klaster itu nantinya akan di-ranking, akan dibobotkan. Klaster mana yang bobotnya paling tinggi, berarti klaster itu merepresentasikan suatu trending topik. Jadi klaster itu nanti akan berisi apa? Sekumpulan n-gram, sekumpulan kata. Artinya kalau klaster itu akan berisi suatu n-gram, yang nilai n-gramnya itu memiliki tadi bobot DF-IDFT-nya itu paling tinggi dibandingkan dengan klaster yang lain, maka berarti klaster itu adalah klaster yang berisi trending topik. Apa sih trending topik? Jadi semakin banyak suatu kata yang frekuensinya itu tinggi, itu berarti menandakan kalau kata itu menjadi suatu indikator suatu trending sebetulnya. Nanti boleh kita uji. Baik, kita masuk dalam tahapannya secara detailnya. Tahap pertama, ini tahapan yang sudah umum dilakukan, jadi kita harus melakukan pengumpulan data Twitter. Nah, karena trending topik ini akan terus berubah, baik dari detik ke detik, bahkan menit ke menit, bahkan jam ke jam, sehingga saya secara rutin sampai hari pun masih memaksa diri saya untuk minimal 2 jam sehari untuk melakukan pengumpulan data di Twitter, baik pakai Orange maupun pakai Java, gitu ya. Nanti pun jika rekan kalau bisa rutin ya, silakan dihubungkan dari Twitternya. Ini sebagai bank dataset. Nanti Anda bisa pakai untuk menggali penambangan data untuk kasus-kasus yang lainnya. Ya, nanti kita bisa nabung dataset. Kemudian setelah itu, setiap jam ini, tweet itu akan dibagi dalam 30 menit. Artinya nanti 30 menit sekali, maka tweet yang terkumpul akan digabungkan menjadi satu dataset di sini. Jadi satu time slot ini atau satu periode waktu, namanya adalah satu time slot. Nanti ini berisi sekitar 30 tweet. Saya mengulas suatu tools namanya Twitter Dataset Collector, pakai Java juga, dan itu adalah pengembangan dari Twitter 4G dari punyanya Bapak Ayelo dan kawan-kawan, saya kembangkan. Ini saya 2 jam bisa mengulas sekitar 30 tweet, gitu ya. Kalau pakai Orange sedikit lagi. Nah, nantinya dataset yang dikumpulkan itu nanti kita akan lakukan tahapan agregasi ya. Agregasi ini suatu penggabungan beberapa tweet. Karena tweet kan itu dengan kalimat yang pendek ya. Dengan dalam suatu penambangan data atau data itu harus dengan data yang besar, sehingga perlu digabungkan kalimat-kalimatnya supaya menjadi suatu dokumen dengan ukuran yang besar atau dataset dengan ukuran yang besar. Nah, ini yang dilakukan misal dari jam 10 itu ya, dilakukan pengumpulan data tweet. Nanti data Twitter yang muncul atau tergenerate atau dibuat oleh per user dari jam 8 sampai jam 10 akan dikumpulkan setiap hari rutin, gitu ya.
Nanti per 30 menit dilakukan tadi penggabungan data tweet untuk menjadi satu dataset yang besar nantinya per 30 menit. Nah, berikut contoh tweet yang terkumpul. Ini mohon maaf, ini bukan satu keseluruhan, bukan. Ini adalah contoh data tweet yang real saya kumpulkan pada tanggal 2000 Januari ya, ini Friday tanggal 2000, ini tanggal 9 Januari ya. Tahun 2019-an, maaf tahun 2017-an. Sudah sangat lama ya di sini. Di sini pada periode waktu jam 4 pagi sampai jam 4.30 dini hari, ini ada tweet dengan kode T1, T2 dan T3, kalimatnya sudah ada di sini, gitu ya. Ini dulu sempat ada waktu zamannya Pak Ahok masih menjabat gubernur ya. Ini zaman dulu yang masih ada beberapa berita tentang Pak Ahok yang infonya dikaitkan dengan KTP dan sertifikat, tapi kan tidak tercatat. Dan kita tentang Jokowi dulu sempat ramai Pulau Natuna yang mau dicaplok oleh negara lain, gitu ya. Sehingga Pak Jokowi memerintahkan ada suatu pengetatan, ini ada rapat terbatas ya, langsung di Natuna, di atas KRI maupun Jor. Nah ini jam 4.30 sampai jam 5 pun juga ada beberapa tweet yang muncul. Pak Jokowi rapat di Natuna dan TNI menjamin keamanan Natuna oleh Pak Jokowi, gitu ya. Ini sudah hasil privasi ya. Kemudian saya ada tweet, mari belajar dengan pun. Nah setelah ini, setelah dikumpulkan data tweetnya, sudah kita lihat, oh ini ada suatu periode waktu yang pertama dari jam 4 sampai jam 4.30. Ini namanya adalah periode waktu yang pertama atau namanya adalah time slot. Di time slot ini adalah periode waktu. Ini situsnya. Ini time slot yang kedua. Gitu ya, ini situsnya. Nah kemudian setelah dipetakan tweetnya dan time slotnya, kemudian di sini kita lakukan tahapan pre-processing. Biasa ada tahapan cleansing, menghilangkan URL, menghilangkan tanda baca dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian sini tokenisasi adalah tahapan untuk mengekstrak satu kata, membuat suatu kata dari suatu kalimat yang terkumpul. Misal gini, mari belajar dengan tekun, maka akan menjadi kata mari, belajar satu kata, dan tekun. Dengan kenapa hilang? Dengan adalah suatu support ya, maka dihilangkan. Jadi diekstrak satu kalimat menjadi beberapa kata. Ini namanya unigram satu kata. Kemudian lewat tahapan stemming ini yang paling umum di Indonesia menggunakan hasil karya dari Bapak Bu Nasif dan Bu Mirna, Bu almarhum Mirna Adriani dari ex-dekan Fakultas UI yang sangat bagus ini ya, publikasinya tentang stemming ya. Kita masih pakai saat ini. Kalau sekarang di library menggunakan library sastrawi ya, terus itu adalah hasil dari publikasi yang punya Bu Pak Bubi dan Bu Mirna Adriani. Nah, setelah dilakukan stemming ini untuk mengolah suatu kata menjadi kata dasar. Tadi yang tadinya belajar jadi ajar, gitu ya. Berjalan jadi jalan dan sebagainya. Kemudian dilakukan tahapan agregasi. Nah ini, tahapan agregasi sangat penting. Kenapa? Ini sangat penting untuk membuat suatu korpus atau suatu dokumen dengan ukuran yang besar, gitu ya. Korpus adalah sekumpulan teks, suatu kalimat, dokumen, bisa jurnal, bisa dan sebagainya. Nah di sini korpus ini berisi kumpulan kalimat. Nah, dalam tahapan penggabungan beberapa tweet atau kalimat ini menggunakan dua pendekatan. Jadi menggunakan time aggregation dan topic aggregation. Ini yang pertama. Dalam pendekatan time aggregation ini, maka akan digabungkan berdasarkan faktor kedekatan waktu. Jadi gini maksudnya. Jadi tweet-tweet yang muncul di antara jam 4.00 sampai jam 4.30, maka akan digabungkan menjadi satu dataset. Artinya karena waktunya berdekatan, misalnya jam 4.01, ini misalnya jam 4.02 misalnya, karena waktunya berdekatan maka digabungkan. Ini juga sama nih. Ini tweet yang muncul di antara jam 4.31 sampai jam 5.00 ini digabungkan. Jadi dataset kedua. Artinya time aggregation adalah tweet-tweet yang kita kumpulkan itu karena faktor kedekatan waktu. Gitu ya, itu intinya. Nah, kalau topik aggregation itu tweet-tweetnya digabungkan berdasarkan similarity atau kesamaan kalimat antar tweetnya. Misal kalau ini tidak memperhitungkan waktu, tidak. Ini pokoknya digabungkan. Kalau ada kemiripan dalam kalimatnya maka digabungkan. Gitu. Nah, salah satu metodenya namanya menggunakan metode LSH atau Locality Sensitivity Hashing. Di dalam metode LSH itu ada namanya Cousin Similarity. Jadi ternyata salah satu teknik untuk menggunakan pendekatan Cousin Similarity. Nanti lebih detailnya di dalam tahapan metode LSH. Artinya nantinya ini akan berisi outputnya berupa cluster. Yang cluster ini adalah berupa sekumpulan tweet
tapi dengan ciri adalah kalimat sudah memiliki kesamaan. Ini lebih gampang aja sini. Nanti di sini kalau menggunakan topik ini untuk menghasilkan suatu topik lebih mudah dan lebih akurat. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kemarikan di sini. Dia sudah berisi kebutuhan yang tinggi sudah masing-masing. Kalau sini ada pertanyaan untuk tahapan pre-processing, silakan masuk ke dalam tahapan lebih kompleks lagi. Saya pelan-pelan dulu. Jadi dalam tahapan apa nih? Pengumpulan data dan tahapan pre-processing. Silakan ada pertanyaan. Rizka, Fajar, Heru, Maret. Silakan ada pertanyaan. Oke. Faras, Fahri, Rafi, Sultan Sadat. Maret, ada pertanyaan. Aman, Pak. Belum, Pak. Oh iya. Belum. Ini Pak, kalau misalkan untuk apa ya? Setiap sekian menit lah. Ini awalnya tergantikan. Fahri, maaf, bisa diulang? Saya agak putus penerimanya. Maaf, bisa diulang kalimatnya. Gimana? Oh iya. Sudah belum, Pak? Iya, kedengeran. Gimana? Matikan kamera yang biar lebih cepat suaranya. Itu kan setiap sekian menit itu ada update ya Pak, update dataset misalkan. Yep. Nah itu berarti ada set yang awas. Nah dataset yang lawannya itu bakal atau yang tergan Pak? Bisa dideketin speakernya nggak, maaf? Suara saya kurang menerima dengan jenis ini, maaf. Suaranya putus ya, agak berdengung gitu ya. Coba. Saya ketik mungkin ya Pak ya. Boleh coba silakan, nggak apa-apa. Ya betul. Bukan Rizka betul ya? Rizka juga sama ya Rizka ya? Tidak jadi suaranya ya? Betul ya? Sama Pak saya. Ya. Yang diketik Fahri Rafi silakan. Sebentar ya. Nggak apa-apa. Tunggu. Saya pokoknya biar ada ini ya, ada diskusi di sini ya, cuma suara. Bagaimana caranya? Oh ini Sadat ya? Processing. Oke. Fahri sudah diketik? Bentar ya, kita mulai dulu pertanyaannya. Ini Sadat bertanya sambil nunggu Fahri ya. Ya Fahri, kalimatnya mana pertanyaannya? Fahri dengan Sadat sama pertanyaannya atau beda? Maaf. Halo, Fahri Rafi. Oke, baik. Kita coba aja dulu punya Sadat ya. Halo Sadat, bagaimana caranya untuk membedakan proses pengambilan per time slot sama per time session? Oh, Sadat, sebetulnya per time slot itu sama dengan per time session sebetulnya. Misalnya gini, dari jam 4.30 sampai jam 4, sebentar, maaf. Masih materinya. Ini ya. Bisa jam 4.00 sampai jam 4.30. Ini berarti satu time slot Sadat. Jadi satu time slot yang pertama ini itu durasinya atau tweet yang kumpulkan adalah tweet yang berada pada jam 4.00 sampai jam 4.30. Ini satu sesi ya. Ini satu slot sebetulnya sama. Jelas nggak Sadat? Maaf. Jadi nanti kalau kita bermain trend topik, karena kita akan melihat tren-tren di suatu waktu tertentu ya, maka kita harus melihat ataupun mengambil tweetnya dan dipetakan kemunculannya gitu ya. Jadi kita bermain waktu di sini. Artinya apa? Jadi gini, kita nanti mengumpulkan tweet dari jam 4 sampai jam 4.30 dan ini namanya satu time slot ya. Jadi menjadi satu dataset. Artinya akan dimungkinkan dan memang akan pasti terjadi pada waktu jam 4 sampai jam 4.30 itu ada trend topik sebetulnya. Sangat ada. Apa yang dibahas pada waktu itu gitu ya. Dan nanti bisa berbeda dari jam 4.00 sampai jam 4.30, nanti jadi berbeda trend topiknya dari jam 4.30 dengan
sampai jam 5. Artinya jam 4.30 sampai jam 5 itu bisa jadi trending topiknya berbeda dengan time slot sebelumnya, itu jam 4 sampai jam 4.30. Ini time slot pertama, satu sesi pertama, dan time slot yang kedua. Ada menjawab nggak? Maaf. Lalu untuk 2 jam sekali itu bagaimana Pak? Oh, ya, jadi memang saya minimal ya, itu 2 jam kan minimal ya. Jadi ketika saya tadi mengumpulkan data, misalnya dari jam 8 sampai jam 10 ya, artinya trending topik yang nanti akan saya hasilkan, itu berarti trending topik yang terjadi pada kurun waktu jam 8 sampai jam 10. Itu ya, itu kelemahannya. Nah, kalau nanti kita pengen melihat secara sekian waktu, ya harusnya diambil terus tuh, gitu ya. Bahkan penelitiannya dulu Pak Arif Wibowo waktu S3 di UGM, itu beliau dengan mahasiswa programmernya itu bikin satu mesin PHP di hosting, sehingga untuk pengumpulan data Twitternya itu langsung di crawling secara real time, secara kontinu tiap waktu, secara hosting web gitu. Jadi webnya yang jalan sendiri di hosting. Dia maaf, beliau nggak mau, kalau saya kan Java ya, jadi saya harus running manual gitu ya. Saya klik, saya baru jalankan sampai kapan nih, saya jam sekian saya setting, baru stop nanti. Artinya saya harus dengan bantuan human, manusia, untuk crawlingnya. Nah, Pak Arif dulu jalan terus crawlingnya secara real time dengan coding PHP. Itu sadar? Jawab nggak? Artinya berarti kalau kita crawlingnya per 2 jam, artinya yang kita dapatkan hanya trending topik selama 2 jam itu kurun waktunya. Kalau mau lebih harusnya ditambahkan waktunya. Sadar? Paham nggak? Maaf. Pengambilannya secara otomatis ya. Iya. Jadi pengambilannya tadi secara otomatis. Misal saya kalau di coding saya nanti mungkin akan coba saya tunjukkan di coding Java saya. Itu saya misal jam sampai jam 10. Artinya kalau sudah saya setting waktunya dari jam 8 sampai 10, maka aplikasi Java saya akan bekerja selama 2 jam itu untuk meng-crawling data Twitter. Itu ya. Itu bisa diatur kalau di Java bisa coding. Di PHP juga bisa. Itu sadar ya. Oke, baik, sekarang masuk ke Fahri nih, Rafif ya. Untuk setiap sekian menit, dataset akan terupdate. Untuk dataset yang lawas, apakah akan tergantikan atau tersimpan? Oh iya, bagus sekali pertanyaan Fahri dan sadar tadi ya, pertanyaan bagus juga. Jadi gini, dataset yang sudah terkumpul, yang sebentar, saya pakai ilustrasi ya. Misal tadi kita sudah kumpulkan data Twitter dari jam 4 sampai jam 4.30. Ini masuk ke database kita nih. Yang lama pun sudah terkumpul juga nih, jam 4.30 sampai jam 4.00. Jadi pertanyaan adalah, untuk setiap sekian menit dataset akan terupdate. Untuk dataset yang lawas, apakah akan tergantikan atau tersimpan? Dataset yang lampau atau yang lawas tetap tersimpan, gitu ya. Nantinya, nanti kalau dalam pendakitan Bingram, dataset yang lampau menjadi suatu acuan untuk indikator. Jika suatu kata, misal di sini, nanti akan saya jelaskan di tahapannya. Jika suatu kata di sini kemunculannya tinggi, akan dicek pada time slot sebelumnya. Apakah juga kemunculannya tinggi? Jika sama-sama tinggi, maka berarti kata itu atau sekumpulan kata itu merepresentasikan suatu trending topik sebetulnya. Jadi data yang lampu tidak boleh dihapus, malah kita pakai nantinya untuk melihat kemunculan atau frekuensi kemunculan kata berikutnya. Itu ya, Fahri Rafif ya. Jawab nggak? Halo? Fahri Rafif? Oke, baik. Lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut materinya. Silakan ada pertanyaan. Atau lanjut dulu, selesai dulu. Nanti kita baru ngobrol lagi. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, baik. Nanti bisa tanya lagi, silakan. Larik sebelahnya. Nah, kalau rekan pernah melihat di Twitter ada kata tren ya. Nah, itu adalah trending topik yang dibuat oleh Twitter. Dan sampai saat ini kita tidak mempublikasikan hasil algoritmanya ataupun metodenya untuk membuat trending topiknya. Kalau Google sudah mempublikasikan di berbagai jurnal bagaimana membuat pemeringkatan websitenya, yakni dengan metode PageRank. Itu Google. Nah, kalau Twitter itu tidak mempublikasikan, sehingga banyak peneliti dari berbagai luar negeri dan Indonesia yang berlomba-lomba untuk bagaimana membangun topik dengan berbagai metode di bidang ilmu komputer atau informatika. Nah, salah satunya ini menggunakan Bingram. Oke, lanjut ya.
Nah, tahapan berikutnya adalah setelah tadi dilakukan tahapan pengumpulan data, preprocessing gitu ya, dan tadi sudah ditentukan time slot-nya. Maka sekarang kita lakukan tahapan ekstraksi n-gram. Perhatikan, n-gram ini adalah kata. Kalau n-nya tadi 1, berarti 1 gram 1 kata. Namanya unigram. Kalau n-nya 2, namanya ada 2 kata, adalah bigram. Kalau n-nya 3, namanya adalah 3 kata atau trigram. Nah, perhatikan. Pada time slot yang pertama, pada kalimat Pak Ahok modus manipulasi KTP, maka ketika kita ekstrak bigram, maka akan menjadi per 2 kata. Pak Ahok modus manipulasi KTP. Ini per 2 kata. Kalau di pattern ada namanya QuickPy, itu ya. Maaf, NLTK, maaf. Natural Language Toolkit ya. Ini ada satu fungsinya, library-nya untuk membuat bigram itu sudah ada, tinggal pakai aja. Ya. Ini kalau trigram, Ahok modus manipulasi KTP. Nanti ujungnya, kalau nanti kita hanya menggunakan pendekatan bigram, maka nanti kalimat-kalimatnya hanya berisi 2 kata. Gitu. Padahal di Indonesia itu biasanya menggunakan pola SPO atau SPOK. Umumnya SPO, subjek, predikat, objek. Misal saya membeli nasi goreng. Saya subjek, predikat membeli, dan nasi goreng objek kan. Biasanya 3 kata. Sehingga memang dari hasil penelitian saya lebih akurat dalam mendeteksi topik itu menggunakan pendekatan yang trigram. Ini hasil eksperimen ya. Nanti kita lihat di sini. Jadi nanti manfaat dari bigram dan trigram nanti untuk menghasilkan suatu topik mana yang lebih akurat seperti nantinya. Apakah dengan kombinasi 2 kata, atau nanti dengan kombinasi 3 kata. Gitu. Nah, ini trigram, ini bigram trigram, gitu ya. Ini yang ini hasilnya seperti ini. Baik, berikutnya setelah dilakukan tahapan ekstraksi bigram dan trigram setiap tweet pada setiap time slot-nya, gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya dilakukan peringkatan atau pemeringkatan bahasa Indonesia, pemeringkatan n-gram. Perhatikan artinya setiap n-gram akan di ranking, akan rumus ini dia, DF IDFT. Kalau yang pernah dengar TF IDF, term frekuensi inverse dokumen frekuensi itu betulnya. Artinya kalau TF IDF hanya mengacu pada satu time slot, kalau DF IDFT ini akan menghitung dari satu time slot dibandingkan dengan time slot sebelumnya. Ini harus saya perhatikan. Sama dengan DFI adalah dokumen frekuensi yang ke I. Artinya frekuensi kemunculan suatu kata pada beberapa tweet plus 1. Ini adalah frekuensinya. Ini sudah ada di sini keterangannya. Karena di sini perhatikan logaritma basis 10 DFI-J artinya frekuensi kemunculan kata pada time slot sebelumnya. Perhatikan. I-J ini perhatikan artinya adalah time slot sebelumnya. Per T adalah total time slot. Tadi di sini perhatikan ada 1 ada 2, berarti ini ada 2 nilai T-nya. Artinya ada 2 time slot, ada 2 periode waktu. Plus 1 plus 1 itu rumusnya. Kalikan bus. Nah, bus inilah kemarin kegunaannya di sini. Bus ini adalah suatu skor kalau suatu kata itu berisi kata yang kategorinya person, location, atau organization, maka akan dibobotkan dengan 1,5. Artinya nanti bus ini akan menjadi nilai 1,5. Kalau sekumpulan kata itu berisi kata dengan kategori person, location, atau organization. Tadi itu ada kata Pak Ahok, ada kata Pak Jokowi. Artinya suatu kata yang berisi kata Pak Jokowi atau ada kata Pak Ahok, maka nanti berarti ini 1,5 di sini. Sebaliknya, kalau suatu kata yang tidak termasuk dalam kategori person, orang, lokasi, atau organisasi, maka bobotnya 1,0. Nah, ini pun juga dari hasil penelitiannya punya ILO dan kawan-kawan. Artinya kita tinggal pakai aja. Inilah kegunaan NER kemarin. Kita sudah belajar NER ya. Yang pakai rule dipakai Markov model. Nanti persnya adalah menjabarkan Markov model ya. Nanti intinya nanti kalau satu kata yang kategorinya orang, lokasi, atau organisasi itu nggak isi bobotnya. Sebaliknya itu 1. Nah, inilah kegunaan NER di sini terpakai di sini. Kegunaan konsep name and data recognition akan terpakai di sini. Nah, ini dia perhatikan bagaimana ilustrasinya. Nah, mungkin di sini saya akan coba jabarkan dalam PDF-nya sebentar ya. Sebentar ini dia. Jadi dulu perhatikan. Jadi di sini perhatikan, tadi setiap tweet akan diekstrak bigramnya atau trigramnya. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan bigram dulu. Dan di sini perhatikan kata Pak Ahok modus itu frekuensinya kemudian itu 2. Artinya di sini perhatikan. Pak Ahok modus ada 2 tweet kan yang berisi kata Pak Ahok modus. Di sini berarti frekuensinya ada 2.
Nah, ini berarti 2 adalah frekuensi kemudian dari Pak Ahok modus. Modus manipulasi itu ada 1, coba cek di sini. Modus manipulasi ada 1. Ada 1 kan? Berarti ada 1. Nah, kalau tadi total time slot ada 2, ini ada 1, ada 2, berarti ada 2 time slotnya, ada 2 periode waktu. Nah, DFI DFT ini 4,5 atau ini 2,54. Ini dari mana? Ini dari rumus tadi di sini. Gitu. Nah, sekarang saya jabarkan dengan materi di PDF. Sebentar ya, ada di PDF materi. Sebentar. Terus apa juga di dalam link namanya detail penjabaran Bengram. Mohon dicek ya di link ya, itu PDF sudah ada juga. Terus saya masukkan dalam PowerPoint. Nah. Ini sebentar. Oh, ini belum kelihatan. Yep. Saya pilihkan sebentar ini ya, PDF-nya sebentar. Kelihatan PDF saya? Halo? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, untuk penjabaran pemeringkatan Bengram menggunakan rumus DFI DFT, jadi perhatikan di sini. Ini ya, sebagai contoh di sini, ini 2,54, artinya ini adalah apa Bengram dengan kata Pak Jokowi Natuna itu 2,54. Ini perhatikan di sini. Ini sudah ada di sini penjabarannya. Nah, saya capture dulu biar di PowerPoint ya, jangan lupa ya. Ini. Oke, perhatikan. Nilai bus Bigram pada kalimat yang berisi kata Pak Jokowi Natuna 1,5, perhatikan. Karena Bigram itu berisi kata Pak Jokowi itu person kan, maka di sini atau orang ya, maka buktinya 1,5 gitu. Nah, sini perhatikan nilai DFI DFT untuk Bigram Pak Jokowi Natuna itu dengan nilai DFI itu 1 dan nilai DFI min 1 itu 1. Jadi gini maksudnya. Saya ke tabel ya. Coba pada time slot yang kedua di sini hitung ada berapa kata yang berisi kata Pak Jokowi Natuna di sini. Pada time slot yang kedua saja, yang kotak ini, maaf. Ada 1 ada 2? Ada 1 kan? Halo? Pak Jokowi Natuna di kotak yang nomor 2 ini, yang time slot kedua. Hanya ada 1 kan? Betul kan? Iya, Pak. 1 ya. Terus artinya ini berarti DFI, maaf, ini DFI ini berarti tahap yang kedua, I-nya sekarang 2, berarti 1. Nah, sekarang pada DFI min 1, tadi I-nya 2 min 1 berapa? 1 kan? Berarti pada time slot yang ke-1, itu ini, sebelumnya. Cek, apakah ada kata Pak Jokowi Natuna? Maaf, ada berapa? Pak Jokowi Natuna, oh, ada 1 di sini nih. Ada 1. Itu ada 1 kan? Semuanya? Halo, memastikan? Halo? Iya, betul, Pak. 1 ya? Iya, 1. Sehingga di sini perhatikan, berarti yang di atas tadi ini DFI ini 1 plus 1 per log tadi di sini adalah log DFI min J atau DFI min 1. Ini 1 juga. Perhatikan, jadi 1 yang atas ini itu dari sini, maaf. Karena tadi I-nya 2. Nah, DFI min 1 ini yang ini itu masuk ke sini. Nah, per 2 dari mana tadi? Total time slot. Ada 2 tadi di sini. Ada 1, ada 2 kan. Makanya 2. Plus 1 plus 1 plus 1.
Nah, kalian 1,5. Tadi 1,5 kenapa? Karena dalam kata Pak Jokowi Natuna, ini malah sangat penting nih. Pak Jokowi masuk dalam kategori orang atau person. Natuna nama pulau, nama lokasi, betul nggak? Aduh semuanya. Betul Iya. kan? Nah, makanya di sini bobotnya 1,5 gitu. Nah, nanti ini berbenar gitu ya. Ini kita belajar dulu ya. Ini dihitung, didapatkan ini 3, ini dihitung 1,18, dapatkan 2,54. Jadi nilai ini masuk ke sini. Sudah ada deal ini kan? KDP ini maaf semuanya. Sudah ada ya jabarannya? Sudah belum? Ada ya? Rizka maksudkan? Sudah punya file ini? Deal ini? Ada Pak. Saya Ada ya? belum buka e-learning Pak. Di detail ya, detail penjabaran PDF tolong di download tuh. Sudah siapa juga. Baik, ini jelas jadi ya. Angka 24 jelas artinya. Lalu dengan cara yang sama nanti dihitung semua ini nilai PDF-nya maaf dihitung. Oke ya. Jadi kalau ini akan dihitung dengan transfer sebelumnya. Nah kalau ini kan ini nggak ada transfer sebelumnya ya, berarti di sini berarti kosong sih. 1 0 ya. Intinya Pak Jokowi ini akan dicek tadi dengan transfer sebelumnya, frekuensi kemudiannya. Nah, betul menyinggung pertanyaannya si Fahri ya. Artinya betul, artinya data yang apa tidak boleh dihapus. Ini penting karena frekuensi kemunculan Jokowi Natuna pada transfer yang kedua juga akan dihitung dengan frekuensi kemunculan pada transfer sebelumnya. Ini sangat penting di sini. Jelas sampai sini ya. Lalu untuk yang nilai DFT bisa dipahami, rumusnya? Bisa dipahami ya? Lanjut? Bisa. Lanjut Pak. Baik. Nanti kita diskusi di akhir ya untuk lebih. Sekarang saya akan PowerPoint biar lebih dulu. Sultan Sadat bertanya apa hasilnya untuk apa Pak? Jadi gini hasilnya perhatikan Sadat. Nilai DFT ini semakin besar itu menandakan berarti frekuensi kemunculan kata ini itu tinggi dibandingkan dengan frekuensi kata yang lainnya. Perhatikan tadi dalam satu tersebut ini ada kata Pak Ahok modus itu 2 kali, ini 4,5. Dan di sini Pak Jokowi Natuna itu muncul 2 kali, ada yang episode yang kedua dan yang ketiga 2,4. Artinya kata ini berarti frekuensinya itu kemudian tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang lainnya dalam beberapa times. Begitu Sadat ya, menjawab ya. Oke, baik, lanjut ya. Lanjut. PowerPoint. Paham ya, jadi menjelaskan tadi penjabaran dari DFT. Nah sekarang itu saya copy. Nah sekarang tahapan berikutnya adalah setelah kita lakukan pembobotan tadi engram menggunakan DFT, tahapan berikutnya adalah kita melakukan tahapan klasterisasi atau pembentukan klaster. Di sini menggunakan pendekatan klasterisasi hierarki group average. Ini satu algoritma dalam klaster namanya klasterisasi hierarki group average. Ada namanya nanti bisa menggunakan single linkage. Ini namanya group average linkage ya. Ada maksimum linkage dan sebagainya. Nah, di sini ada 2 tahapan umum perhatikan dalam klasternya. Yang pertama adalah akan dihitung jarak kedekatan antar engramnya menggunakan rumus seperti ini. D12 adalah distance engram 12, artinya jarak kedekatan engram 1 dan 2 sama dengan 1 min A per min B, C. A adalah jumlah tweet yang berisi engram 1 dan 2, B adalah jumlah tweet yang berisi engram 1, dan C adalah jumlah tweet yang berisi engram 2. Jadi gini, tadi ada 2 engram. Engram perhatikan di sini, saya mundur ke belakang ya. Ini adalah engram pertama, Pak Ahok modus. Modus manipulasi adalah engram kedua, itu maksudnya. Pak Ahok modus ini engram pertama, N1, ini adalah N2, N3, dan seterusnya sampai sini. Jelas ya? Kalau sama dihitung 1. Nah, di sini perhatikan akan dihitung jarak kedekatannya. Jarak kedekatan antar engram itu seperti apa? Ini diagram seperti ini. Ini pun dari hasil publikasi punya Ailo ya, Pak Ailo dengan kawan. 1 min A adalah perhatikan hitung tweet yang berisi engram 1 dan 2. Dan B adalah hitung tweet yang berisi engram 1 saja. C adalah hitung tweet yang berisi engram 2 saja. Kalau min berarti yang paling kecil di sini. Setelah itu baru dihitung jarak antar klasternya menggunakan
average linkage di sini tadi menggunakan klasifikasi hierarki average linkage. Ini perhatikan ilustrasinya. Pertama di sini sebagai contoh Pak Ahok modus tadi ya, ini di sini menggunakan satu kata ya, harusnya dua kata. Pak Ahok ini satu kata pertama dan engram pertama. Modus ini engram kedua ini menggunakan pendekatan unigram, bukan bigram gitu ya. Ini sebagai contoh gitu. Nanti kalau ada nanti diberikan harusnya dua kata atau tiga kata silakan. Ini berarti engram pertama Pak Ahok, perhatikan itu muncul di tweet mana saja. Oh ternyata Pak Ahok itu ada di tweet yang pertama, ada tweet yang kedua. Modus ternyata ada tweet yang pertama, flag yang satu, atau tweet kedua. Di tweet yang keempat tuh nggak ada, maka flagnya 0. Gitu ya. Jadi intinya adalah kalau dia muncul, flagnya 1, kalau ada 0, dan seterusnya. Ini adalah flag untuk pemetaan kemunculan sekumpulan kata atau engram pada beberapa tweet. Kemudian setelah itu tahapan berikutnya, ini ya, akan dihitung jarak antar engramnya berdasarkan persamaan 2. Ini persamaannya ini maksudnya 2. Nah di sini perhatikan, nah ini dia. Jarak n-gram, tadi asumsikan n-gram ada sekumpulan kata ya. N-gram 1 dan 2, ini kenapa 0 nilainya? Ini kenapa 0? Perhatikan ini di sini rumusnya, perhatikan. Jumlah tweet yang berisi n-gram 1 dan 2 itu ada 2. Cek di sini. Yang berisi n-gram 1 dan 2, ini ada 1, ada 2. Ada 1, ada 2. Oh, berarti ada 2 nih. Oke ya. Berarti ada 2. Jadi A ini 2. Jumlah tweet yang berisi n-gram 1 dan 2. Terus min 2,2. 2 adalah B-nya tadi. Jumlah tweet yang berisi n-gram 1. 1 nih, 1. Kita kira berapa? Ada 1, ada 2, oh, ada 2 berarti ini 2. Berarti 2 di sini, 2 di sini 2. Yang C adalah jumlah tweet yang berisi n-gram 2. Ada 2 juga, cek di sini. Ya, maaf. 1 ada 2. Oh, ada 2 juga di sini. Hasilnya sini perhatikan rumusnya adalah karena dia min, maka ambil hasil kalau sama bebas 1 min ini 2 bawahnya 1 min 2 per 2 sama dengan 0. Nah 0 ini perhatikan masuk ke sini. Dengan cara yang sama seperti ini nanti dihitung jaraknya misalnya n-gram 1 dengan n-gram 3. Nanti caranya sama dengan seperti ini bentuknya 0 gitu nanti. Jadi 1 dengan 5 ini 1. Langsung bisa dipahami ya. Lalu jarak antara n-gram bisa dipahami kan? Nanti jadi nilai angka pada matriks tabel di sini itu acuannya dari penjabaran di sini. Rumusnya seperti ini. Berubah 1 2 1 3 1 3 ini 0 1 4 ini 0 1 5 ini 1. Paham sampai sini ya? Aduh. Atau terlalu cepat? Bisa dipahami kan? Lanjut dulu ya. Lalu. Lanjut. Baik, lanjut ya. Terusnya kedengaran ya? Lalu, oke, baik. Nah, setelah tadi dihitung jarak kedekatan antara engramnya pada tabel matrik di sini, kemudian dilakukan tahapan namanya adalah ini dia. Ambil 2 engram dengan jarak terkecil untuk digabungkan. Artinya ketika digabungkan, inilah klaster pertama yang terbentuk. Perhatikan. Jadi setelah digabungkan berarti klaster pertama yang terbentuk adalah n-gram 1 dan 2 di sini. Kenapa sudah digabungkan? Karena jaraknya 0. Perhatikan sini. Pilih jarak 2 n-gram, tapi perhatikan bukan yang diagonal. Kenapa? Kalau diagonal dia berarti n-gram diri sendiri. 0, 22 juga 0 pasti ya. 0, 4, dan 5. Pilih angka yang bukan diagonal, perhatikan. Dan yang paling kecil. Di sini banyak yang 0 ya, kita bebas. Kalau yang sama bebas pilih 1. Di sini sebagai contoh saya mengambil n-gram 1 dan 2. Karena ini 0 ya, artinya paling kecil. Maka ini digabungkan, di sini perhatikan digabungkan, artinya menjadi satu cluster yang pertama kali terbentuk, 1 dan 2. Kemudian dihitung jaraknya n-gram 1 dan 2 yang sudah digabungkan dengan n-gram atau kelompok yang tersisa. Ini n-gram 3, 4, 5. Ini digabungkan, satu digabungkan, maka di sini 3, 4, 5 kan. Ini dapat perhatikan, ini cara menghitungnya. Untuk menghitung jarak dengan tersisa, perhatikan seperti ini. D12 sudah bergabung dengan 3, 12 dengan 4, dan 1 dengan 5. Masih perhatikan average D13 di sini. Ini kombinasi ya, 12 dari apa jadi 13, 23. D13, D23. Ini kombinasi 1 dengan 3, 2 dengan 3 gitu.
Terus 124 jadi 1424 ini 1525. Nah sini perhatikan D13 ini distance. Ini kenapa nilainya 0? Perhatikan nilai 0 ini perhatikan. Ini diambil dari sini. 1 dengan 3 atau 0. Lalu masuk ke sini. Nah gitu. 2 dengan 3. Kenapa 0? Kembali ke tabel matriks sini. 2 dengan 3. Oh, masuk ke sini. Karena average berarti dijumlahkan bagi 2. Ini kan 2 angka ya. Jumlahkan bagi 2. 0. Yang 1525 ini 1 nih. 151. Cek di sini. 1 dengan 5. 1. 2 dengan 5. 1 kan. Nah, berarti di sini kita masuk bagi 2. 1. Nah, nilai-nilai perhatikan yang nanti digunakan untuk membentuk tabel matriks yang berikutnya atau pada iterasi berikutnya. Ini dia. Sekarang n garis 1 bergabung, sisanya 3, 4, 5. Maka 1, 2 dengan 3 ini kenapa 0 nilainya? Perhatikan ini dari sini. 1, 2 dengan 3 ini 0 ini masuk ke sini. Emang di sini. 1, 2 dengan 4, 0 dari mana? Dari sini. 1 dengan 4 ini 0 masuk ke sini. Ya. Terus 1, 2 dengan 5, 1 ini masuk ke sini. Inilah tabel iterasi yang ke-1 ya, setelah dari pembentukan matriks tadi yang pertama. Nah, setelah ini sama nih, tahapan berikutnya, ini yang saya jelaskan adalah tahapan dari klasterisasi hierarki grup average namanya. Sekarang tahapan berikutnya adalah cari lagi angka yang saling diagonal yang paling kecil. Jadi saya 1, 2 dengan 3, 0 betul. Dengan 4 juga 0. Nah, di sini saya mengambil 3 dan 4 di sini. 0 juga. Bebas, kalau sama ambil bebas. Di sini langsung kan n-gram 3 dan 4 terpilih karena nilainya 0 atau paling kecil, gitu ya. Sehingga berarti sini akan cluster kedua yang terbentuk adalah cluster yang berisi n-gram 3 dan 4. Gabung. Nah, sekarang sama nih dihitung jaraknya dengan kelompok atau gram yang tersisa. 34 tadi ada kelompok 1, 2, hitung jaraknya. Nah, ini berarti menjadi 31, 32, 41, 42, 42. 34 dengan 5 kan, sisanya kan 34, 12 dan sekarang 5 sisanya. Maka menjadi 34 dan maaf harusnya 35 dan 45 nih harusnya. Nah di sini tadi sama nih, 31 kenapa 0, 32 kenapa 0, ini kembali ke matriks di sini. 31 0, 32 0 ini. Ini angka ini masuk ke sini. Hitung dijumlahkan bagi 4 karena ada 4 ya, maka ratanya adalah 0. Nah ini perhatikan di sini 34 dan 35. Ini misal tadi 3 dengan 5, 35 terus ini 1 ya. Harusnya ini ada 1 tambah 1, harusnya ini adalah 1 harusnya. Tapi ini sebagai contoh apa? Buat contoh aja ini 0,5. Harusnya ini 1 angkanya. Karena ini adalah 35 terus 1 nih. 35, maaf. 3 dengan 5, 1 kan? 1 di sini. Harusnya ini adalah 1 tambah 1. Nah terus angka ini perhatikan 34 dan 12 itu 0. Maka sekarang pada tabel berikutnya akan menjadi matriks yang sudah berisi seperti ini. Jadi, sekarang 12 sekarang 34 ini bergabung. 12 dengan 34 kenapa 0? 0 ini dari mana? Dari sini. Terus ini 12 dengan 5 1 ini tadi kembali ke sini. 12 dengan 5 1 kan? Masih di dalam sini. 34 dengan 5 0,5 ini dari mana? Dari sini. Tadi ada kesalahan ya. Terus ini 1 di sini. 0,5 ini masuk ke sini. Nah, inilah hasil pembentukan klasterisasi hierarki dengan hasil terbentuk berapa klaster? 3 klaster. Klaster pertama berisi N1, 2. Klaster kedua berisi N-gram 3 dan 4. Klaster yang kelima, yang ketiga berisi hanya N-gram dengan indeks 5. Nah, begini sama nih. Cari yang paling kecil lagi, gabungkan. Di sini perhatikan 1, 2, 3, 4 saya gabungkan. Kenapa? Karena ini dengan 4 kan 0 kan nilainya. Gitu ya. 34 dengan 5 juga 0,5 atau 1 dengan lebih besar. Artinya 1 dan n-gram yang berisi 1, 2 dan n-gram yang berisi 3 dan 4 itu sekarang digabungkan karena ini 0 paling kecil. Nah sekarang yang tersisa berapa? Yang tersisa adalah n-gram 5. Nah, ini berisi 5 di sini saja. Maka sini sekarang hitung jaraknya 1, 5, 2, 5, 3, 5. 1, 5, 1. Tadi yang kelima memang satu semua tadi ya. Cek di sini 1, 5, 1, 2, 5, 1, 5. Yang kelima satu semua. Nah, di sini berarti ini maaf di sini ya. Jadi 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini terus dijumlahkan bagi 4 karena ada 4 angka. Berarti average-nya atau rata-ratanya adalah 1. Artinya apa? Berarti di sini terbentuk tabel yang terakhir yang berisi kombinasi n-gram 1, 2, 3, 4 ini dia sudah bergabung.
24 dengan 5 ini 1. Terus saja di mana Pak? Ini dari sini akan masuk ke sini. Nah setelah itu stop berhenti. Kalau sudah bergabung semua. Artinya di sini perhatikan dalam klasterisasi hierarki ini adalah akan membentuk klaster dengan cara seperti ini. Kalau Anda pengen membentuk sampai harapannya hasilnya sampai 3 klaster, berarti sampai sini berhenti. Jadi sudah 3 klaster. Klaster pertama berisi 1, 2, klaster kedua berisi n-gram, ketiga dan keempat, atau sekumpulan kata yang berisi n-gram dengan indeks 3 dan 4, dan dengan 5. Itu 3 kata, 3 klaster. Kalau terbentuk hanya sampai 2 klaster saja, berarti ini. Jadi ada n-gram 1, 2, 3, 4, itu klaster yang besar, dan yang klaster yang berikutnya adalah klaster yang kelima. Ini dia. Nah, hasil klasternya perhatikan ini disajikan dalam bentuk dendrogram. Ini dendrogram seperti ini. 1, 2 bergabung, 3, 4 bergabung, kemudian 1, 2, 3, 4 bergabung. Dan kemudian dengan 5. Jadi klaster pertama berisi 1, 3, 4, klaster kedua berisi 5. Ini dendrogram. Nah, hasil klaster ini perhatikan, artinya klaster ini berisi sekumpulan n-gram. Tadi n-gram adalah sekumpulan kata. Bisa 2 kata, 3 kata dia. Artinya hasil klaster ini nanti perhatikan akan berisi sekumpulan kata di sini nanti. Ini berarti hanya mungkin 2 kata aja di sini, ataupun 3 kata aja, mungkin 3 kata aja di sini. Ini adalah hasil klaster. Nah, tahapan akhirnya perhatikan dalam metode Venn-gram, klaster kemudian akan dilakukan suatu perankingan atau topik ranking. Perhatikan di sini kesimpulannya adalah klaster yang berisi n-gram dengan skor DF-IDFT tertinggi maka diidentifikasikan atau dicirikan sebagai klaster yang berisi trending topik. Saya ulang ya, klaster di sini yang berisi n-gram dengan skor DF-IDFT tertinggi dibandingnya dengan n-gram maupun klaster yang lain, berarti klaster ini adalah klaster yang berisi trending topik. Nah, sini perhatikan klaster yang berisi n-gram 1 dan 2, yaitu yang tadi ada kata Pak modus, itu nilai DF-IDFT-nya adalah 4,5. Artinya tertinggi dibandingkan dengan klaster yang lain. Kesimpulannya adalah klaster pertama yang berisi n-gram 1 dan 2 ini adalah klaster yang merepresentasikan suatu trending topik. Baik, sampai pertanyaan, silakan. Dari sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi klasternya sudah ketahuan sekarang klaster yang pertama yang berisi n-gram 1, 2, 3, 4. Nanti lihat Anda ada katanya kata apa? Cek tadi di awal. Cek katanya n2. Demikian ya, dan topiknya ada pertanyaan. Sebelum masuk ke pengujian. Jadi trend topik seperti ini. Ini suatu cara untuk membangun trend topik menggunakan pendekatan burst n-gram atau Venn-gram. Baik, ada pertanyaan? Lalu semuanya. Pertanyaan kan? Lalu? Ini tadi ya, sampai ranking klaster tadi ini ada topik ranking sampai sini ada apa? Jadi ini klasternya sampai. Sekarang berusaha ini kita apa? Ya, ada pertanyaan silakan. Lalu, ayo. Jadi dalam kan tahapannya, mungkin yang perlu ekstra pemahaman di sini ya, di dalam pembentukan klasternya di sini. Karena di sini intinya adalah setelah dipetakan matriksnya, kemudian pilih yang paling kecil gabungkan, dan hitung jaraknya dengan yang tersisa. Ini jaraknya di mana? Tinggal mengacu ke tabel ini aja. Gitu ya. Nilai ini akan menjadi suatu tabel matriks baru yang sudah berisi gabungan S12. Ini kan satu bergabung di sini. 2 dengan 3, 0 dari mana? Tadi masuk ke sini. Ini. Silakan diskusi, jawab silakan. Yuk, ada pertanyaan silakan. Grafnya gimana bacanya Pak Saudara? Ini grafnya mana, Mas? Saudara, slide-nya mana ya grafnya? Yang ini. Ini Saudara ya? Halo? Oh, jadi gini. Saudara, jadi gini. Tadi kan perhatikan pertama Saudara, kalau tadi diingat pertama ya. Sebentar di sini. Yang pertama kali digabungkan adalah n-gram 1 dan 2. Artinya kata 1 dan kata kedua, atau yang bersebulan n-gram 1 dan 2, ini digabungkan. Berarti ini perhatikan. Kalau kita pernah mungkin jadi panitia pertandingan bola di acara khususan ya, kan seperti ini kan. Yang 1, 2 digabung nih, mungkin ada garis tebal di sini. Gabung. Kemudian tadi setelah itu, n3, 4 digabung. Setelah tadi n-gram 1, 2 digabung ya, maka sini perhatikan di sini. Ini 3, 4 digabung nih. Ini maaf kurang sini garis digabung.
Kemudian di sini 1, 2, dan 3 digabung. Maka di sini perhatikan. Ini udah bergabung ya, ini bergabung ya. Ini di sini bergabung di sini. Nah, kemudian di sini ini nanti 1, 2, 4 dan di sini bergabung ya dengan 5 ya. Sisanya 5 kan? Di sini masih maaf. Ini 5 sini sendiri 5. Jadi ini. Nah, ini ada 5 di sini. Ini cara membuatnya. Maksudnya untuk memvisualkan klasternya. Jadi ini ada klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga, yang begini, klaster keempat. Yang biasanya M5. Jelas ada ya? Maaf. Jelas? Oke, baik. Mungkin untuk pembuatan klasternya ada pertanyaan, silakan. Coba bertahap ya. Untuk pembentukan klasternya ini adalah klasterisasi hierarki group average. Nah, ini kenapa ada kata average dan group average rata-rata. Seperti ini. Tabel nanti terus seperti ini gabungkan. Nanti buat tabel lagi nih bergabung ini 1, 2, 3, 4 bergabung. Ini kan 3, 4 terpisah ya, sekarang ini bergabung. Hitung jaraknya lagi, hitung terus sekarang 1, 2, 3, 4 bergabung. Maaf. Ini 5 karena 1. Sampai setelah kita berarti ada dua cluster. Di sini saya sebagai contoh hanya menggunakan 2 cluster, berarti ini cluster yang utama, ini cluster yang kedua. Lalu kita bobotkan ranking atau clusternya. Jadi ranking hanya cluster yang berisi n-gram dengan skor dev identifier tertinggi, berarti adalah cluster yang berisi topik. Jadi itu aja sih kesimpulannya. Ada pertanyaan silakan ya? Ayo, Fahri, Rizky Fajuri, silakan pertanyaan. Tadi angkat tangan. Halo, Pak Juli. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, Rizky Fajarudin, ada pertanyaan? Atau Fahri? Oh, aman. Iya, Pak. Fahri, silakan. Ya, ini jelas suaranya. Baik, berarti buat klaster itu, Yep. Misalkan klasternya lebih banyak 8. Yeah. Berarti klaster 1 sampai klaster 7 itu digabung terus di compare di matrix sama klaster 8 ya, Pak. Akhirnya kayak gitu ya, Pak. Yeah, selalu betul. Kayak gitu berarti. Betul. Ini kalau misal nanti di awal didefinisikan hanya pengen mengambil 2 klaster. Berarti sampai sini aja. Itu ya. Kalau Anda pengen misal Fahri dan tim, kalau saya pengen ambilnya 3 klaster aja. 3 klaster berarti sampai sini selesai nih. Klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga itu. Jadi kita bisa memainkan, bisa kita putuskan mau berapa klaster yang kita menghasilkan. Mau 3, berarti sampai sini, stop, berhenti iterasinya. Kalau mau sampai 2, baru sampai sini berhenti. Itu Fahri ya. Baik, berarti klaster 1 itu selalu n-gramnya 1 ya? Klaster terakhir, maaf. Iya, betul. Klaster terakhir itu selalu n-gramnya 1. Oke. Belum Baik, tentu, Pak. Fahri, belum tentu. Nanti bisa mungkin nanti ini bisa beberapa klaster, belum tentu. Iya. Belum tentu. Oke, baik, Pak. Bisa menyesuaikan, Pak ya? Ya, gimana? Maaf. Berarti menyesuaikan, Pak ya? Iya, sesuai nanti kasusnya seperti kasus, Pak. Baik, Pak. Baik, ya ada pertanyaan silakan. Rizka, Maret, Paras, halo. Nah, sekarang bagaimana pengujiannya? Terakhir, setelah dilakukan tadi pembentukan training topik, pengujiannya perhatikan sebenarnya adalah sederhana. Jadi training topik yang saya hasilkan dari metode BNP dengan data Twitter itu dibandingkan dengan berita-berita populer yang ada di kompas.com, tempo.com maupun detik.com. Jadi gini, di kompas.com, Anda pernah lihat berita populer nggak? Halo? Kompas. Pernah, Pak. Ya, di kompas.com nih, saya coba share screen sebentar. Di pojok sebelah kanan bawah ya, itu namanya berita populer. Jadi di Kompas itu ada trending topik, nggak punya. Ketika saya melakukan riset ataupun suruh riset ya untuk penelitian waktu S3 kemarin di UGM, itu di Kompas tidak ada trending topik.
ada yang adalah berita populer. Maksudnya apa? Sebelah kanan, Ini, Pak. ini. Kelihatan ya, sini ya. Iya, Pak. Nih. Berita populer adalah, perhatikan, berita yang paling banyak dibaca sini. Dibaca sekian puluh ribu kali nih. Ini jadi tren pertama nih. Artinya, berita populer ini, perhatikan, inilah suatu trending topik dari sisi media berita cyber atau online. Nah, berita inilah, sebentar. Berita inilah yang dibandingkan dengan trend topik dari Twitter atau metode kriminalisasikan, apakah ada kesamaan itu ya antara trend topik saya dengan berita di Kompas di sini. Perhatikan sini rumusnya. Saya kembali ke mana? Ke materi. Seperti saya coba cepat ya. Jadi perhatikan di sini ada namanya TR adalah topik recall. Ulang ya. TR adalah topik recall, sambil dicatat mungkin karena ini sini. Sebenarnya di bawah ada penjabaran di PDF sudah ada. TR adalah topik recall. Ini adalah keyword precision, ini adalah keyword recall. Topik recall perhatikan adalah nanti berarti kita akan membuat suatu daftar list sekumpulan kalimat-kalimat dengan topik dari Bngramnya. Gitu ya. Nanti misalnya kita buat 10. Dan di ini GT adalah ground truth. Ground truth adalah tadi sekumpulan trending topik dari dia berita online atau cyber. Dan misalnya dari Kompas ya. Jadi misalnya dari GT ini adalah sekumpulan berita populer yang dari Kompas. Apa yang populer pertama? Apa yang kedua? Nah ini ada kata irisan. Artinya adalah ada berapa trending topik dari Twitter yang beririsan atau sama atau identik, konsisten sama dengan berita populer dari Kompas tadi misalnya. Ada berapa jumlahnya? Misal tadi di trending topik di Twitter ada 10. Yang Kompas ada 10 yang populer. Ternyata ada 5 ataupun ada 5 yang sama. Berarti nilainya ada 5. Nah, GT ini adalah total trending topic atau total berita populer dari kompas.com. Tadi ada 10 ya, berarti 5/10. Artinya 50%. Berarti nilai topik recall-nya adalah 50% akurasinya. Nah, kalau KP adalah keyword precision, total keyword dari ground truth atau dari kompas.com tadi yang beririsan atau sama dengan total keyword yang juga ditemukan pada hasil trending topik metode Bengram, metode usun. Itu ada berapa keyword yang sama? Misal dari 20 keyword ada 10 keyword yang sama. Di sini total keyword dari BT, total keyword dari metode Bengram, atau total keyword dari trending topik dari Bengram itu ada 20. Jadi 10/20. Artinya 1/2 ya. 1/2 itu berapa? 0,5 ya, 0,5. Berarti 50%. Keyword precision. Jadi kalau keyword precision adalah total keyword dari ground truth yang sama dengan keyword dari metode usulan. Nah kalau KR ada keyword recall ya, RECAL. Recall adalah total keyword dari ground truth yang beririsan atau sama dengan total keyword dari metode usulan, namun dibandingkan dengan total keyword dari ground truth. Perhatikan, kalau keyword precision dengan BT-nya, keyword dari metode usulan. Kalau ini total keyword recall dibandingkan dengan keyword dari ground truth atau dari Kompasnya. Pengujian ada pertanyaan? Jelas ya? Ini untuk akurasinya. Ada pertanyaan? Ini pun juga dijabarkan dari metodenya, papernya ILO. Saya jabarkan di sini. Dan sudah saya buat publikasinya di tahun 2018 kemarin. Jelas sama ini ya? Untuk pengujian, ada pertanyaan? Jelas untuk pengujiannya? Oke, baik. Untuk tugasnya, perhatikan. Karena waktunya sudah mepet ya, sebentar. Saya kembali ke tugasnya. Sebentar. Tugasnya berkelompok, itu ya. Anda cukup dijabarkan saja tahapan ini, jadi belum masuk ke coding ya, masuk penjabaran dulu saja. Sebentar ya, sebentar. Kalau mau coding nanti dulu dah, kita mungkin jabar dulu aja biar lebih gampang pemahamannya. Kelihatan saya, Pak? Kelihatan Chrome saya? Kelihatan? Oke, baik. Jadi tugasnya perhatikan secara kelompok. Anda berdua-dua kemarin ya. Nanti kita akan bahas di hari Kamis ya, betul ya, kita ketemu ya. Tugasnya hanya menjabarkan dulu, belum tanpa coding.
Cuman kalau yang mau masuk coding silakan boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi tugas yang utama jabarkan, ikutin penjabaran dari metode Benjamin yang ada tadi di PowerPoint yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada komponen dari Twitter, silakan yang terkait tentang tren misal vaksinasi misal, atau tentang arus balik mudik, atau tentang AstraZeneca gitu ya, yang katanya banyak beberapa menimbulkan kematian yang masih dicek, diteliti ya, karena banyak beberapa yang kematian, ataupun kasus yang lainnya. Dan coba Anda cari koordinat Twitternya, kemudian dari kelompok Anda nanti gunakan 30 tweet, gitu ya, minimal 30. Kemudian lakukan, Anda ambil 30 saja, lakukan tahapan proofing secara manual tadi ya, yang tadi di PowerPoint. Kemudian lakukan ekstraksi n-gramnya tadi, yang dibuat tabel tadi, ada timestamp-nya, ada kode tweetnya, ada kalimatnya, ada nanti bigram dan trigramnya, itu ekstraksi. Gitu ya. Terus kemudian Anda hitung ranking n-gramnya menggunakan persamaan DF IDFT yang tadi kita berhitung secara manual dulu gitu ya. Kemudian ini dia, lakukan pembentukan cluster. Ini Anda coba jabarkan dulu secara bertahap. Boleh pakai Excel, boleh pakai PPT, silakan. Semudahnya aja. Menggunakan pendekatan klasifikasi dari group average. Ya. Kemudian cluster yang terbentuk, cek anggota n-gramnya, berapa nilai skor DF IDFT-nya. Kalau satu cluster nilai skor DF IDFT-nya itu paling tinggi dibandingkan dengan n-gram yang lain, berarti ini adalah cluster yang merepresentasikan suatu trending topic. Jabarkan ini sampai 8 poin. Benar, silakan. Ini belum pakai coding ya, Anda cukup menjabarkan saja tugasnya. Tugasnya pertanyaan silakan, lalu secara kelompok ya. Nanti Kamis kita diskusi dari tugas Anda. Baik. Nanti saya ambil nilai dari Kamis itu. Tugasnya paham, ada pertanyaan? Lalu. Untuk poin kelima itu pilih satu aja kan Pak ya, Sadat, maaf Sadat. Kelima. Betul Sadat, boleh pakai bigram maupun trigram, silakan bebas. Artinya kalau di atas sudah bigram semuanya, gitu ya. Kalau trigram semuanya, gitu ya. Kalau bigram 2 kata, trigram 3 kata, dan unigram 1 kata. Satu aja boleh. Baik, yang lain ada pertanyaan silakan. Lalu, semua saya tutup, ada pertanyaan. Lalu, jelas ya? Mohon konfirmasinya. Ya, silakan open mic aja nggak apa-apa. Cukup, Pak. Cukup ya. Terus Pak. Baik. Tugasnya ini saja. Jadi ini kita biar mengekstrak informasi, langsung kita akan terapkan untuk bagaimana mendeteksi topik. Kalau sudah paham konsepnya, konsep itu mahal ya. Memahami itu sangat mahal. Nanti tinggal belajar bagaimana codingnya. Gitu ya. Nanti berapa. Sekarang kita pahami konsepnya dulu, tahap pertama tugasnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi saya terlambat, karena sudah materi dulu gitu ya. Nanti sudah sampaikan ya, dan jelas ya, itu aja. Dan nanti kalau bertanya di grup ataupun dijawab, saya nggak apa-apa. Saya tutup sekian. Kita nanti dibuka sampai hari Rabu, maksud tadi di tadi. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Pamit ya.